Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang khalifah keempat, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang A. Biografi singkat Ali bin Abi Thalib. B. Kepribadian Ali bin Abi Thalib itu sendiri. C. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. D. Jasa-jasa Ali bin Abi Thalib selama menjabat sebagai khalifah. E. Pemberontakan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan F. Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal atau wafat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu biografi singkat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini dia biografi singkatnya. Namanya Ali bin Abi Thalib, sedangkan nama yang diberikan ibunya adalah Haidarah. Ayahnya bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ibunya Fatimah binti As'ad bin Hashim bin Abdul Manaf. Sukunya yaitu sama seperti Nabi, suku Quraisy, kabilah Hashim. Lahirnya di Mekah tanggal 13 Rajab 5 Hijriah atau 600 Masehi. Gelar yang pertama adalah Babul Ilmi atau gerbang dari ilmu, sedangkan Nabi Muhammad itu adalah kota ilmu. Yang kedua adalah karamallahu wajhah. Kenapa disebut seperti itu? Karena tidak pernah melihat hal dosa atau hal yang jelek. Yang selanjutnya adalah as-sabiqunal awwalun, dari golongan anak-anak. Pada saat beliau 6 tahun beliau diasuh oleh Nabi Muhammad, sedangkan pada masa 7 tahun beliau masuk Islam, dan pada masa 8 tahun pada saat itu Nabi menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Beliau menjadi khalifah keempat dan diangkat pada tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah atau 656 Masehi pada umur 58 tahun. Dan masa jabatan beliau kurang lebih 4 tahun. Beliau wafat di Kufah tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 26 Januari 661 Masehi pada saat subuh. Dalam referensi lain, Ali wafat di Kufah tanggal 19 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 29 Januari 661 Masehi pada saat subuh. Yang paling banyak 17 Ramadan ya. Usia beliau pada saat itu yaitu berusia 63 tahun. Hubungan dengan Nabi, yang pertama adalah sepupu Nabi, yang kedua adalah menantu Nabi yang menikahi Fatimah pada usia 15 tahun dan Ali 20 tahun. Mahar yang diberikan oleh Ali pada saat itu baju besi yang seharga 500 dirham atau kurang lebih 10 gram emas. Dan beliau juga pernah jadi fida atau tebusan Nabi saat dikepung kafir Quraisy, yaitu menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Sedangkan silsilah Ali bin Abi Thalib dengan Rasulullah berada di kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abu Thalib dan Abdullah. Abu Thalib ayah dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Abdullah ayah dari Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad dan Ali adalah sepupu. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kepribadian Ali bin Abi Thalib. Apa saja yang bisa kita pelajari dari kepribadian Ali bin Abi Thalib? Hal yang paling menonjol dari Ali bin Abi Thalib yang pertama adalah beliau cerdas dan mempunyai akhlak yang mulia, cinta ilmu. Selanjutnya beliau juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Selanjutnya patuh. Selanjutnya beliau orang yang sederhana. Dan beliau juga tidak senang akan kemewahan dan hura-hura, tangkas dan mempunyai pedang Zulfaqar. Orangnya beliau itu berani, teguh pendirian, dan pastinya menyayangi orang-orang yang lemah. Dan beliau adalah orang yang zuhud. Selain itu beliau juga dermawan dan tawadu, dan beliau juga rajin beribadah. Selanjutnya beliau ketika berhadapan kepada teman, beliau mempunyai sifat-sifat yang sangat ramah. Selanjutnya beliau juga sopan santun sekali dan rendah hati. Selanjutnya beliau juga terhadap teman jujur, dan yang pastinya suka menolong. Itulah kepribadian dari sifat Ali bin Abi Thalib. Pembahasan selanjutnya yaitu pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah.
Pada awalnya para sahabat Rasulullah yaitu kaum Ansar dan Muhajirin yang ada di Mekah datangi Ali dan meminta sukarela Ali menggantikan Utsman bin Affan dengan alasan karena luas ilmunya dan orang yang paling dekat dengan Nabi, begitu juga orang yang paling berani dan selanjutnya orang yang paling dicintai oleh Allah. Namun Ali menolak menjadi khalifah. Selanjutnya kaum Ansar dan Muhajirin terus mendesak Ali sampai membuat Thalha dan Zubair bin Awam, dan akhirnya Ali pun mengiyakan menjadi khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan. Sedangkan di sisi lain ada golongan yang menolak. Siapa golongan yang menolak? Yaitu dari golongan Bani Umayyah yang berada atau golongannya itu gubernur dan pejabat yang diangkat oleh Utsman. Mereka takut Ali merombak ulang jabatan dan diberhentikan dari jabatannya, dan mereka pun ingin khalifah itu berasal dari golongan Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Next selanjutnya yaitu jasa-jasa Ali bin Abi Thalib. Apa saja jasa-jasa Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, menyempurnakan bahasa Arab, yaitu perintahkan Abu Aswad ad-Du'ali untuk menulis buku ilmu Nahwu atau Qawaidul Nahwiyah yang memberi tanda baca. Yang kedua, membangun pusat pengembangan ilmu pengetahuan kota Kufah sebagai kota pemerintahan dan mengganti beberapa gubernur yang alasan awal diangkatnya bukan atas kemampuan. Yang keempat, mengembalikan fungsi dari Baitul Mal, itu tanah negara dan harta yang sudah dibagikan ke gubernur masa Utsman dikembalikan untuk kepentingan negara dan kaum lemah. Selanjutnya, memberikan tunjangan kepada kaum muslimin yang diambil dari Baitul Mal. Itu dia jasa-jasa dari Ali bin Abi Thalib. Pembahasan selanjutnya yaitu masa pemberontakan. Bagaimana masa pemberontakan ini terjadi dan apa sebabnya? Alasan utamanya yang pertama adalah Ali tidak bersedia penuhi permintaan keluarga Utsman untuk menuntaskan dan menemukan dan menghukumi pelaku membunuh Utsman, dan beliau pun dianggap bersekongkol dalam tragedi yang terjadi kepada Utsman. Siapa saja yang memberontak kepada pemerintahan Ali bin Abi Thalib? Yang pertama yaitu pemberontakan yang diawali oleh Thalha, Zubair dan Aisyah. Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pada tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi. Thalha bin Ubaidillah yang merupakan kerabat Abu Bakar As-Siddiq sekaligus sahabat tertua Rasulullah. Selanjutnya Zubair bin Awam yang dia adalah kerabat Utsman bin Affan sekaligus menantu Abu Bakar As-Siddiq yang menikahi Asma. Mereka berdua membaiat Ali sebagai khalifah lalu mencabutnya kembali, dan mereka pun pergi ke kota Basra. Dan di sana banyak sekali pengikut dari Thalha dan Zubair bin Awam, sehingga bertemulah dengan Aisyah, yang akhirnya Aisyah mendapat kabar terbunuhnya Utsman oleh mereka berdua. Dan Aisyah pun mengetahui pembunuhnya sampai saat itu belum terungkap, dan akhirnya Basra pun direbut oleh Thalha, Zubair dan Aisyah. Melihat keadaan tersebut, Ali bin Abi Thalib pun mengirim surat yang diisinya yaitu berupa damai supaya mereka berunding. Tapi surat tersebut ditolak dan terjadilah yang tidak diinginkan, yaitu Perang Jamal. Kenapa disebut Perang Jamal? Karena Aisyah mengendarai unta, yang unta dalam bahasa Arab yaitu Jamal, dan pada saat itu 20.000 pasukan muslim gugur. Thalha dan Zubair pun tewas terbunuh pada saat Perang Jamal itu. Tetapi Aisyah masih tetap selamat dan ditawan oleh Ali bin Abi Thalib beserta pasukan, dan begitu juga saudaranya yaitu Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan saudara Aisyah itu sendiri. Mereka pun kembali ke Madinah. Selanjutnya Aisyah pun masih tetap dihormati sebagai Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang yang beriman.
Pemberontakan yang kedua terjadi oleh golongan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di kota Kufah pada tahun 37 Hijriah. Bagaimana kronologisnya? Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan tidak mengakui Ali sebagai khalifah karena Ali bersekongkol untuk membunuh Utsman, dan Muawiyah pun menyiapkan pasukan perang yang berada atau menghadang di kota Siffin yang berada di luar Damaskus. Selanjutnya Ali bin Abi Thalib pun mengirimkan pesan damai ke Siffin yang berada di Siffin itu, tapi ditolak. Akhirnya terjadilah perang Siffin. Dengan kekuatan perang Ali, Siffin pun bisa dihadang dan Ali pun masuk ke Damaskus. Dan ternyata Muawiyah beserta pasukan diambang kehancuran, dan Amr bin As, penasehat beliau, ada penasehat Muawiyah, meminta prajurit ikat Al-Quran di ujung tombak yang menandakan itu adalah pesan damai. Amr bin As meminta Muawiyah dan Ali untuk melepas jabatannya masing-masing. Ali pun mengetahui bahwasanya itu adalah tipuan, dan Ali pun mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai perwakilan juru damai dan melepaskan duluan jabatan Ali. Tetapi Amr bin As mengambil kesempatan tersebut untuk mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah selanjutnya, dan proses tersebut disebut tahkim atau arbitrase. Mengetahui hal itu, para prajurit Ali pun marah dan meminta Ali untuk melanjutkan perang sampai titik darah penghabisan. Tapi Ali menolak dan berjanji bahwa akan menerima hasil perundingan tersebut. Dan prajurit yang marah dan meminta perang pun berpisah dengan golongan Ali dan disebut dengan golongan Khawarij, yaitu orang-orang yang keluar. Dengan melihat kondisi tersebut, Ali pun melihat akan terjadi masalah baru, dan terjadilah apa yang dipikirkan Ali, yaitu ketiga golongan atau golongan ketiga, yaitu kaum Khawarij 38 Hijriah, yang berawal pada saat perang dengan Ali dan Muawiyah di Harurah, desa dekat Kufah. Mereka beranggapan kaum Khawarij untuk menggempur orang yang setuju tahkim beserta dengan tokoh-tokohnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. Mereka menginginkan semua tokoh-tokoh tersebut untuk dihancurkan, dan mereka pun mengangkat Sibi bin Rubi at-Tamimi sebagai panglima perang kaum Khawarij, dan mengangkat Abdullah bin Wahab Ar-Rasibi sebagai pimpinan keagamaan. Melihat kondisi yang sangat sulit, Ali bin Abi Thalib pun merasa sangat kesulitan sekali, memutuskan untuk menumpas siapa yang duluan, Muawiyah atau kaum Khawarij. Di sisi lain, Muawiyah beserta Bani Umayyah dan Arab Suriah memasok sumber kekuatan, dan Amr bin As menaklukkan Mesir. Sedangkan kaum Khawarij berbahaya jika tidak segera ditumpas. Pada tahun 658 Masehi di Nahrawan terjadilah perang Nahrawan. Abdullah bin Wahab ikut terbunuh pada saat perang tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu F. Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat atau meninggal. Ini berawal dari Khawarij yang kalah pada saat perang Nahrawan, semakin dendam, dan diam-diam kaum Khawarij pun membagi tugas untuk melenyapkan para tokoh-tokoh. Utusan yang dikirim oleh kaum Khawarij yang pertama adalah Abdurrahman bin Muljam, yang kedua Barak bin Abdillah at-Tamimi, dan yang ketiga adalah Amr bin Bakar at-Tamimi. Abdurrahman bin Muljam diutus untuk membunuh Ali bin Abi Thalib yang berada di Kufah. Sedangkan Barak bin Abdullah at-Tamimi dikirim untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Damaskus. Yang selanjutnya Amr bin Bakar at-Tamimi dikirim untuk membunuh Amr bin As yang berada di Mesir.
Tapi sayangnya tugas dari Amr bin Bakar gagal, begitu juga untuk membunuh Muawiyah. Hanya saja Ali bin Abi Thalib berhasil dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Ali bin Abi Thalib ditusuk ketika sholat subuh pada posisi Ali sedang sujud di Masjid Kufah 17 Ramadan tahun 40 Hijriah 26 Januari 661 Masehi. Khalifah Ali bin Abi Thalib menjabat selama kurang lebih 4 tahun dan meninggal pada usia 63 tahun. Dan kepemimpinan atau khalifah digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan inilah khalifah pertama dari Daulah Bani Umayyah. Itulah kronologi singkat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal dunia dan akhirnya digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah selanjutnya dari Bani Umayyah. Next, kita simpulkan pembahasan kali ini. Kita simpulkan beberapa poin. Yang pertama, biografi singkat. Yang kedua, kepribadian Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, yaitu pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Dan yang keempat, jasa-jasa Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan masa pemberontakan di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib meninggal. Biografi singkatnya, nama Ali bin Abi Thalib, ayahnya Abu Thalib bin Abdul Muthalib, ibunya Fatimah binti As'ad bin Hashim, sama dengan nama istrinya, suku Quraisy dari kabilah Hashim, istrinya Fatimah binti Muhammad. Kepribadian Ali, yang pertama cerdas, banyak ya, akhlak mulia. Selanjutnya cinta ilmu, ciri khas dari Ali itu tangkas dan memiliki pedang Zulfaqar, dan kepada teman ramah, sopan dan lain-lain. Pada masa pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib awalnya diminta oleh kaum Ansor dan Muhajirin, tetapi Ali menolak sebagai khalifah. Lalu kaum Ansor dan Muhajirin terus mendesak dan membawa Tolha dan Zubair bin Awam untuk meminta Ali sebagai khalifah, dan akhirnya Ali pun menerima tawaran tersebut dan Ali menjadi khalifah keempat. Jasa-jasa Ali bin Abi Thalib, yang pertama menyempurnakan bahasa Arab, yang kedua membangun pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berada di kota Kufah, yang ketiga mengganti beberapa gubernur sesuai dengan kemampuannya, yang keempat mengembalikan fungsi dari Baitul Mal, dan yang terakhir memberikan tunjangan kepada kaum muslimin. Sedangkan pada masa pemberontakan ini ada 3. Yang pertama, masa pemberontakan Tolha, Zubair dan Aisyah pada tahun 36 Hijriah. Yang kedua, pada pemberontakan Muawiyah bin Abi Sufyan yang berada di Kufah 37 Hijriah, dan terakhir kaum Khawarij 38 Hijriah. Sedangkan wafat Ali, beliau ditusuk ketika sholat subuh pada posisi Ali sedang sujud di Masjid Kufah 17 Ramadan tahun 40 Hijriah atau 26 Januari 661 Masehi. Khalifah selanjutnya digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Materi ini sesuai dengan KMA 183 diambil dari buku 3 serangkai 2020 dan dari jurnal annur.ac.id. Dari saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.